Nih coba lihat ini kotornya bagian full pumpnya setelah 40.000 kilometer tuh. Dan di sini banyak kerak-keraknya. Nah, ini banyak kerak-keraknya seperti ini ya, seperti gram-gram kotoran. Jadi saya sarankan wajib filter full pumpnya dibersihkan ya bro. Seperti ini seperti kopi ya bro. Oke, pada video kali ini saya mau membersihkan full pump ya bro. Ini di Honda Brio, di Honda Mobilio, di Honda BR-V, atau di mobil Honda lainnya itu bentuk full pumpnya itu sama ya bro. Nah, untuk posisi full pump di Honda Brio itu ada di bawah bangku baris kedua ya. Jadi otomatis kita harus melepas sandaran bangkunya ini dan bangku dudukannya ini ya. Caranya gampang kok, jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan tutorialnya. Dan untuk di Honda Mobilio dan BR-V posisinya di sini ya bro. Nah, untuk mobil Honda Mobilio dan BR-V posisinya di sini ya full pumpnya. Nah, ini bangku tengah yang sebelah kanan kita majukan. Nah, ini ya full pumpnya untuk Honda Mobilio dan BR-V. Nah, di sini ya. Nah, untuk Brio di bangku kedua ini, nah saya jelaskan dulu kenapa full pump itu harus dibersihkan ya. Pada full pump itu ada bagian yang namanya ada sarangan bensinnya di full pumpnya, ada rotak, dan ada ampere pengukur BBM ya bro. Nah, jika full pump kotor, itu biasanya indikasinya mobil tarikan berat, berebet. Kadang yang parah mobil mati sendiri ya, saat kita jalan itu mobil bisa mati sendiri. Itu dikarenakan saringan udara atau rotaknya itu sudah lemah ya, dikarenakan kotor ya, sehingga tekanan menuju resonator dan injektor itu menjadi lemah ya bro, sehingga semprotan injektornya itu tidak bisa maksimal. Jadi kita harus membersihkan full pump pada mobil kita ya bro, minimal 40.000 lah. Kalau saya biasanya setiap 40.000 km saya bersihkan full pumpnya. Nah, kalau di bengkel resmi itu biasanya tidak bisa ya kita membersihkan full pumpnya, dia hanya bisa mengganti ya. Kalau membersihkan dia tidak mau, biasanya kita harus disuruh mengganti, dan harganya pun itu mahal ya bro, sekitar 1.600.000. Tapi kalau di saya khusus saya share, saya tunjukkan bagaimana cara melepas full pump dan membersihkannya ya bro. Oke bro, tonton terus videonya. Saya mau melepas bangku tengah Brio ini. Nah, untuk melepas bagian sandarannya ini, sandarannya kita rebahkan dulu. Lalu di sini ada kunci 12 kiri kanan ya, 2 buah. Ada kunci 12. Nanti ini sandaran bisa lepas. Lalu bagian bangku yang duduk itu nanti kita bisa tarik ya bro. Kita tarik langsung aja. Nah, untuk bagian dudukannya ini, untuk melepasnya kita bisa menariknya aja seperti ini. Kita tarik aja ke atas. Nah, seperti ini ya. Maka bangku akan bisa terlepas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia posisi full pumpnya ya. Nanti kita bersihkan, kita buka bagian full pump tersebut. Oke, selanjutnya kita lepas full pumpnya ya. Di sini ada obeng plus, tapi bukanya ini cukup seperti ini aja bro. Nah, di situ kan ada seperti dia itu seperti dipaskan aja supaya platnya ini bisa kita tarik ke atas. Nah, seperti ini kita cukup mengepaskan aja. Nah, setelah itu platnya ini kita bisa tarik ke atas. Nah, ini full pumpnya ya di dalam. Nah, selanjutnya kita harus melepas soket-soketnya ini. Kita lepas dulu soket selang-selangnya ini, kita lepas dengan tang seperti ini ya. Ini adalah selang hawa ya bro. Kita lepas saja langsung. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa melepas soketnya dan selang menuju injektor ya. Ini untuk soketnya kita bisa langsung tekan seperti ini, lalu kita tarik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tekan bagian ini.
lalu kita tarik. Dan kita tidak perlu melepas negatif aki, kita langsung lepas saja, tidak masalah, tidak akan ada error ya bro. Nah setelah selang kita lepas, lalu kita melepas selang bensinnya ini ya. Untuk melepas selang bensinnya, ini bagian putih nanya, kita tekan ke dalam seperti ini ya. Lalu selang yang hitam ini kita tarik aja. Nah seperti ini ya, maka akan terlepas ya bro. Ini selang menuju injektor depan ya. Nah ini kita sisihkan dulu, kita taruh di tempat yang aman karena kita akan membuka bagian ini ya bro, yang bulat ini ya. Kita buka lalu kita bisa mengambil bagian full pumpnya. Nah untuk membukanya ini bisa kita ketok ya di bagian ini. Nah ini kan seperti ada tonjolannya, kita bisa ketok dengan menggunakan kunci T seperti ini ya. Lalu kita ketok dengan palu kalau kita tidak punya trackernya, karena biasanya ini ada trackernya bro kalau buka ini ya. Kita ketok, setelah kendor kita bisa buka dengan tangan seperti ini. Nah, kita bisa lepas ya bro. Kita buka, ini beratnya, ini pengancing full pumpnya. Nah, setelah terlepas seperti ini kita bisa menariknya. Nah setelah itu kita bisa mengangkat bagian full pumpnya ini ya. Hati-hati untuk mengangkatnya ya, jangan sampai bensinnya korat karit ya, jangan sampai korat karit di bagian ini ya bro. Nah ini kan seperti ada bagian seperti ini ya, peredamnya ini ya, jangan sampai kena ini ya. Kalau kena ini nanti bau ya bro, baunya itu tidak hilang ya. Meskipun kita jemur mobil, kita bersihkan, kita cuci, baunya tidak hilang ya. Jadi jangan sampai bensinnya itu melebar sampai kena bagian ini ya bro. Nah kalau melebar di bagian besi ini tidak apa-apa, nanti dilap aja juga hilang. Lalu kita siapkan timba ya bro untuk menampung full pumpnya ini. Nanti setelah kita angkat dia akan banyak bensinnya ya di dalam. Jadi kita harus setelah kita angkat kita masukkan ke timba. Oke, tonton terus videonya. Ini untuk mengambilnya kita tinggal angkat aja ya. Jadi tidak saya videokan karena harus butuh tangan dua ya bro. Harus hati-hati karena nanti bensinnya bisa korat karit kalau kita pakai tangan satu ya bro. Setelah itu saya taruh di timba, nanti saya tunjukkan cara melepas soket-soketnya yang di dalam ya. Di dalam itu banyak soket-soketnya ya bro, dan membersihkannya dengan carbo cleaner. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini setelah full pumpnya saya ambil ya bro. Nah ini di sini ada karet sealnya ya, ini jangan sampai nyemplung ke dalam ya, ke tangkinya ya. Ini kita langsung masukkan ke timba supaya tidak korat karit bensinnya bro. Ini ya bentuk full pumpnya seperti ini ya. Nah ini nanti kalau kalian melepas ini diingat-ingat ya bro, soket-soketnya ini posisinya dia itu diingat-ingat ya. Kalau bisa difoto ya terlebih dahulu supaya nanti masangnya itu tidak salah ya. Kalau salah nanti malah terjadi masalah ya bro. Ini diingat-ingat posisi soket-soketnya ini diingat-ingat ya. Kalau bisa difoto sebelum kita membongkarnya ya. Untuk membongkarnya gampang kok. Kita cuma melepas dua soket ini, yang bagian soket atas ini. Lalu kita juga melepas bagian ini ya. Di sini ada kancingannya. Nah, di sini ini ada kancingannya. Di bagian bawahnya ini dia ada seperti kancingannya untuk ngancing pirnya ini ya. Jadi nanti ini bisa kita tarik ke atas ke sana, karena untuk filter bensinnya yang perlu kita bersihkan itu ada di dalam sini ya, di bawah sini, di balik plastik ini. Jadi ini kita harus lepas. Oke, untuk melepasnya kita lepas soket-soketnya terlebih dahulu. Full pumpnya sudah kotor dan kita harus membersihkannya. Nah ini untuk kilometer saya sudah 40.000 ya di Honda Brio. Dan untuk membersihkannya kita nanti menggunakan carbo cleaner ya, atau injektor cleaner seperti ini. Ini beli aja di bengkel sepeda motor, ada harganya ini cuma 20.000. Macam-macam, ada yang 20, ada yang 25, tergantung mereknya, terserah untuk mereknya. Semua bagus kok. Nah, kita gunakan ini nanti untuk menyemprot bagian filter bensinnya supaya bersih ya bro. Nanti saya tunjukkan setelah disemprot kondisi warna filternya ya bro. Oke, sebelumnya saya mau melepas soket-soketnya terlebih dahulu. Kita lepas soket bagian ini, bagian atas ini.
lalu ini kita lepas ya. Setelah itu kita bisa lepas ini bagian pengancingnya ini yang kiri, lalu kita bisa mengambilnya ini, mengangkat ke atas ya bro. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk melepas full pumpnya ini keluar, nah ini ada pengikatnya 1, ini 2, lalu ini 3 ya. Lalu kita lepas soket-soketnya ini, kita singkirkan kabelnya. Lalu di sini ada kancingannya ya bro. Nah ini kancingannya, ini kita tarik aja ke arah luar ya, ke arah sana ya, ke arah luar. Nah setelah itu ini bagian bodi ini bisa keangkat ya. Oh ya, untuk ini dilepas juga, ini dicukit aja lalu ditarik ya. Lalu ini nanti bisa terlepas dan terlihat filter full pumpnya ya, dan rotaknya nanti kita bersihkan, semprot langsung dengan carbo cleaner atau injektor cleaner. Oke. Nah ini bagian full pumpnya sudah terlepas ya. Nah ini saringan bensinnya, nanti ini kita semprot dengan carbo cleaner. Nah, ini terlihat saringan bensinnya sudah hitam ya bro. Ini kita harus bersihkan, kita semprot, nanti pasti kotorannya hitam ini. Kalau perlu ya diganti, cuma kalau di dealer Honda itu gantinya harus utuh asi seperti ini ya, wungkul. Nah, ini harganya 1.600.000. Tapi kalau kita bisa bersihkan, kita bersihkan aja dulu. Karena kalau kita beli filternya aja itu untuk orinya itu enggak ada ya. Jadi kita harus beli utuh. Jadi kita cukup bersihkan aja ya bro. Nanti coba lihat kotorannya, keraknya di bagian bawah. Itu ya bro kotorannya. Bayangkan kalau kotoran tersebut tersedot dan masuk ke bagian injektor, maka dapat menyebabkan injektor tersebut rusak ya bro. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan filter full pumpnya ini supaya performa mobilnya itu bisa maksimal, dan otomatis konsumsi BBM-nya pasti lebih irit ya kalau mobil kita performanya maksimal ya bro. Nah ini sekarang saya akan semprot bersihkan bagian saringan filternya ini terlebih dahulu. Oke bro, tonton terus videonya sampai selesai. Nah ini adalah bagian rotaknya ya. Yang biasanya full pump mati atau full pumpnya lemah itu, yang bermasalah itu cuma bagian rotak ini ya. Nah kalau kita ada masalah dengan full pump mati, kita bisa membelikan rotaknya ini aja ya, daripada kita membelikan utuh asi utuh seperti ini yang mahal. Kalau ada lemah pada full pump atau full pump mati, itu hanya rotaknya ini aja yang bermasalah ya. Kalau kita bisa melepas sendiri seperti ini, kita bisa mengetahuinya ya bro. Nah ini kita bersihkan, ini filter ini kita bersihkan ya bro. Kita bersihkan, lalu bagian rumahnya ini juga kita bersihkan semua ya, dengan carbo cleaner ya bro. Oke, saya akan semprot dulu. Setelah itu saya tunjukkan hasil kotorannya ya bro. Saya bersihkan semua ya. Nah, ini tambungannya saya bersihkan.
Lalu ini bagian rumahnya ini saya bersihkan, ini saya buka ya bro. Nah ini sebelumnya seperti ini ya. Nah ini dia di dalam seperti ini, lalu dikancing oleh ini. Nah ini untuk membukanya, buka aja kancingannya ini, ditekan seperti ini lalu ditarik ya. Maka ini akan terlepas. Yang kotor itu bagian dalam ini. Bagian dalam ini kotor bro. Jadi kita membutuhkan carbo cleaner lebih dari 1. Saya pakai 2. Lalu untuk filternya ini dan rotak sudah saya bersihkan juga. Selanjutnya saya mau pasang rakit kembali ya bro. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah inilah kotorannya. Selama mobil menempuh 40.000 km seperti ini ya. Nah ini kotor sekali seperti warna uli. Nah ini, jadi untuk pembersihan full pump itu wajib ya. Wajib kita lakukan, dan caranya seperti saya videokan tadi. Kalau tidak bisa bukanya sampai buka rotak ini, tidak perlu dibuka, tidak apa-apa, rotak di posisi di dalam. Kita pokok semprot filter ini aja, tidak apa-apa. Yang penting filter bagian luar ini bersih ya. Kalau filter luar ini bersih, maka otomatis bagian dalam-dalamnya pun akan ikut bersih. Oke, jadi tidak perlu dibongkar sampai sesignifikan ini seperti saya ya. Kalau yang belum pengalaman jangan bongkar seperti ini ya. Nanti malah nggak bisa mengembalikan kembali, malah jadi error. Jadi yang penting kita bersihkan bagian filter rotaknya ini aja. Nanti kita buka rumahnya ini aja, nanti akan terlihat filternya rotak ini bro. Jadi kita bersihkan filternya aja, kita semprot dengan carbo cleaner, lalu kita pasang kembali ya. Nah ini yang sering terjadi juga pada full pump yang sudah lama ya. Bagian ampere meternya ini, pengukur BBM-nya ini dia kotor ya, biasanya coklat. Itu yang menyebabkan indikator pada BBM di speedo itu tidak berfungsi ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa melepas full pump ini dan membersihkan bagian ampere meter ini ya dengan carbo cleaner, lalu kita bilas lagi dengan bensin ya bro. Setelah kita bongkar, kita sudah pasang kembali, kita pasang kembali soket-soketnya ini, jangan sampai kebalik. Nah sebelumnya difoto aja dulu supaya tidak keliru. Lalu untuk soket-soketnya ini dan bagian ampere meternya ini kita bersihkan ya. Kita semprot carbo cleaner, lalu kita bersihkan lagi dengan tisu, dan kita tisu beri bensin ya. Lalu kita lap-lap di sini, biasanya ini kotor bro. Kelihatannya tidak kotor, tapi ketika kita lap dia akan kotor. Ya, setelah itu kita pasang-pasang kembali. Setelah kita pasang kembali, selanjutnya kita bisa rakit kembali ke mobil ya bro. Oke bro, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, setelah ini terpasang kembali ya, kita cek lagi soket-soketnya, pastikan terpasang dengan sempurna. Lalu sealnya ini, lalu kita pasang lagi ya, kita masukkan ke dalam ya bro. Memasangnya kembali, kita masukkan di sini, jangan posisinya jangan salah ya bro. Nah di sini ini ada seperti tanda panah, lalu di bagian dalam sana, nah itu seperti ada tanda kuning ya. Jadi panah ini dengan tanda kuning itu harus lurus seperti ini ya. Lalu kita tekan, ini kan ada pernya, ini kita tekan seperti ini, lalu kita pasang lagi itu ya bro, pengancingnya ya bro. Nah setelah terpasang ya, setelah kita kancing lagi threadnya ini, selanjutnya kita pasang lagi selang-selangnya ini ya bro, jangan lupa. Selang-selangnya ini kita pasang lagi seperti ini. Dan selang injektornya ini juga kita pasang ya bro. Pasangnya tinggal kita masukkan seperti ini aja. Nah seperti ini ya, ini sudah ngancing, tidak akan
bisa lepas ya bro. Lalu kita pasang juga soketnya, ini jangan lupa dipasang ya bro. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita coba hidupkan mesin, tapi sebelumnya kita harus kontak 3 kali ya. Kita kontak on, lalu kita matikan, kita kontak on 5 detik, kita matikan, kita kontak on 5 detik, kita matikan. Supaya apa? Supaya bensin di full pump ini bisa naik dulu ya, naik dulu ke selang dan ke injektor, sehingga pembakarannya nanti tidak ada angin yang masuk. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Setelah terpasang semua soketnya, selang-selangnya, selanjutnya kita kontak ya. Kita kontak on sekali, lalu kita off kan, lalu kita on. Nah di sana akan bunyi seperti ini gitu ya, itu berarti menandakan bensinnya sudah naik ya bro. Ini kita off kan lagi, kita on kan lagi. Nah kalau kita bisa mendengar saat kita on kan ada suara bensin naik ya bro, berarti pemasangan sudah sempurna. Selanjutnya kita bisa tes hidupkan mesin ya bro. Setelah kita hidupkan mesin ya bro, kita cek juga di bagian sisi-sisinya ini pakai raba, pakai tangan. Pastikan tidak ada rembesan uli ya, berarti pemasangannya ini sudah sealnya sudah benar. Tapi saat kita raba seperti ini, di dalam ada, sorry bukan uli, bensin ya. Saat kita raba seperti ini ada rembesan bensin, maka berarti pemasangan sealnya ada yang salah, miring ya. Jadi kita harus melepas lagi ini, kita betulkan lagi sealnya ya bro, karetnya yang di bawah filter full pumpnya itu tadi. Dan jika ada rembesan di bagian injektornya ini, berarti ada pemasangan injektor ini yang tidak betul ya bro. Dan kita tunggu mesin agak panas. Pastikan juga RPM nya berada di 800 sampai 900 RPM ya. Berarti menandakan RPM nya stabil, tidak ginjal ya. Berarti untuk pembersihan full pumpnya sudah berhasil dengan sempurna bro. Oke, sekian video dari saya ya, bagaimana cara membersihkan full pump pada Honda Brio, Honda Mobilio, Honda BR-V, sama aja caranya ya. Atau bahkan di mobil Honda lainnya sama. Untuk mobil merek lainnya seperti Toyota, Suzuki, itu caranya sebenarnya sama. Cuma posisi full pumpnya untuk merek selain Honda itu biasanya di bawah ya. Jadi untuk membersihkan full pump kita harus melepas tangkinya terlebih dahulu. Itu susahnya. Selain tapi untuk di mobil Honda itu posisi full pumpnya enak di atas. Jadi kita hanya melepas bangku dan kita bisa membersihkannya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang sudah komen terima kasih, yang sudah like terima kasih banyak. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Tolong dibantu subscribe-nya, di-share ke temannya agar video ini bermanfaat bagi banyak orang bro, dan membawa berkah bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat selalu, lancar rezekinya bro, amin.